Anak gembala mandi di kali, basah sudah seluruh badan. Awalilah hidup dari mimpi, lalu perlahan segera wujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Di video kali ini aku mau share lagi kegiatan aku di hari ini. Buat kalian yang penasaran hari ini aku mau ngapain aja, kalian tonton video aku sampai selesai dan jangan kalian skip ya. Aku mau awali video aku kali ini tuh dengan aku masak-masak. Jadi seperti biasa lah ya, kalau misalnya aku itu masak dalam sehari itu cuma satu kali aja. Karena memang kalau misalnya harus masak 2 kali, aku itu nggak bakalan keburu ya teman-teman. Apalagi aktivitas aku banyak, terus juga aku punya anak-anak. Dan juga anak aku itu kan kembar. Jadi kalau untuk masak 2 kali dalam sehari itu rasanya pasti repot banget gitu ya. Jadi aku itu masak dalam satu hari itu 1 kali, dan biasanya aku masak itu habis zuhur gitu ya, terkadang juga sore. Dan itu tuh buat menu makan malam, terkadang juga sampai pagi, bahkan kadang aku sisain kayak sambalnya itu sedikit buat aku siang. Karena kalau Pak suami kan siang itu nggak pulang ya teman-teman. Pak suami itu makannya di tempat kerja, karena di tempat kerjanya Pak suami itu sudah disediakan catering. Di tempat kerjanya Pak suami itu tuh nggak boleh bawa makanan, nggak boleh bawa minuman, nggak boleh bawa rokok. Pokoknya itu tuh nggak boleh bawa apapun yang dari luar itu ke dalam ya teman-teman. Jadi kalau misalnya Pak suami pergi kerja, itu pun bajunya nanti di ruang masuk atau di pintu masuk itu biasanya akan diganti gitu pakai baju yang sudah disediakan oleh PT. Karena kan Pak suami itu kerjanya ngurus ayam ya teman-teman. Sedangkan ayam itu sangat rentan dengan virus. Makanya Pak suami itu kalau misalnya kerja itu tuh tidak boleh membawa makanan apapun atau barang apapun ke dalam tempat kerjanya gitu. Jadinya kalau misalnya untuk makan itu tuh catering disediakan oleh PT gitu ya. Tapi ya gitu teman-teman, kalau catering terkadang juga Pak suami kurang suka dengan lauknya. Karena kan Pak suami itu tidak suka daging, tidak suka ikan. Tapi kalau di catering itu tuh keseringannya lauknya itu ikan atau kadang juga ada daging gitu. Ya biasanya kalau udah kayak gitu Pak suami itu tukaran sama temennya. Kalau misalnya temennya itu kayak ada sambal gitu, nanti Pak suami ngambil sambal dan ditukar sama ikan. Karena memang Pak suami itu nggak doyan ya teman-teman sama yang namanya ikan ataupun daging gitu. Terkadang juga aku itu kasihan sih ya, karena memang Pak suami itu kan makan itu kayak milih-milih ya buat makannya itu. Dia tuh kayak nggak suka makanan-makanan yang enak gitu ya, lebih sukanya tuh kayak ikan asin, tempe, jengkol kayak gitu. Ada yang samaan nggak nih suaminya kalian? Oh iya teman-teman, kadang juga Pak suami itu sampai di rumah gitu ya, pulang kerja, terkadang dia itu kayak langsung makan gitu kan. Kadang kalau misalnya dia itu makan itu banyak karena mungkin di tempat kerja kayak nggak puas gitu ya buat makannya. Cuman Pak suami itu kerjanya itu tidak terlalu lama gitu ya. Kalau misalnya lembur sampai malam itu biasanya juga dapat jatah makan lagi. Tapi kadang itu pulangnya itu juga udah lumayan lama, bahkan bikin Pak suami itu kadang kelaparan juga sih ya. Karena Pak suami itu masuknya pagi itu tuh 2 jadwal ya teman-teman. Terkadang masuk jam 7. Kalau masuk jam 7 berarti Pak suami itu berangkat kerja dari rumah itu setengah 7. Dan kalau masuk jam 8 Pak suami dari rumah itu setengah 8 gitu ya. Karena memang tempat kerjanya Pak suami dari rumah itu tuh sangat-sangat dekat banget. Buat kalian itu yang bertanya-tanya terus sama aku ya, Pak suami itu kerja di mana? Sebenarnya di Q&A yang aku buat beberapa waktu sebelumnya itu sudah aku jawab ya teman-teman. Tapi ya udah nggak apa-apa, di sini aku mau jawab lagi. Pak suami itu kerja di PT Java Indojaya Agrinusa ya. Jadi Pak suami itu bekerjanya di bagian ngurusin ayam gitu, dari ngurusin anak ayam sampai nanti ayamnya itu bertelur, telurnya itu dikutip, semuanya pokoknya kayak gitu ya. Kalau udah ngutip telur itu dalam 1 hari bisa sampai 10 sampai 15 ribu telur ayam yang dikutip. Jadi kerjanya Pak suami itu ya seputaran itu terus ya teman-teman. Kalau PT Java itu kan luas ya teman-teman jangkauannya, terus juga banyak bidang-bidangnya kan. Ada juga yang pengolahan ayam kayak gitu ya, kayak sosis, nugget gitu. Cuman Pak suami ya gitu di bagian ngurusin ayamnya. Oke deh, daripada ngurusin cerita ayam gitu ya,
atau cerita kerjaannya Pak suami. Di sini kita lanjut aja ke aktivitas aku. Di sini aku udah kelar buat masak. Tadi itu aku cuma masak ikan sungai ya teman-teman, karena ini tuh stok aku di kulkas itu udah pada habis. Alhamdulillah aja gitu ya, tadi malam Pak suami itu pergi mancing dan Pak suami itu ada dapat ikan. Jadinya ikan yang dipancing sama Pak suami itu yang aku sambal hari ini. Alhamdulillah ya teman-teman. Ada juga untungnya Pak suami itu pergi mancing dan alhamdulillah dapatnya juga lumayan gitu ya. Ada juga ikannya itu yang lumayan besar, bahkan sampai bisa ngasih ke abang dan kakak ipar ya, karena memang ikannya itu lumayan besar gitu. Dapatnya ada 3 ekor ikan lele yang besar-besar, lalu dikasihlah ke abang ipar 1 dan ke kakak ipar aku 1. Karena kalau misalnya untuk aku sendiri, kalau misalnya ikan lele itu banyak-banyak juga aku tuh nggak suka ya teman-teman, karena sebenarnya ikan lele itu tuh aku sambal buat anak-anak sih fokusnya. Aku ikan-ikan yang sejenis itu yang kulitnya berlendir kayak gitu aku nggak terlalu doyan. Cuman kalau dimakan sesekali sih aku mau-mau aja gitu ya. Apalagi kalau misalnya lele, ngelihat lele itu tuh besar, gede banget gitu ya. Aku ngelihat kepalanya tuh kayak ular. Itu tuh aku jadi takut dan ngeri sendiri, nggak tahu deh kenapa ya. Bukan karena jijik atau apa, cuman nggak tahu kenapa ngerasa ngeri aja gitu. Ada yang samaan nggak nih teman-teman sama aku yang agak-agak males kalau udah ngurusin lele karena lendirnya dan juga karena serem gitu ya. Apalagi kalau misalnya lelenya itu besar. Tapi kalau misalnya lelenya itu kecil-kecil sih aku nggak masalah sih ya. Cuman terkadang lele yang besar itu kayak bikin ngeri gitu kan di bagian kepalanya. Alhamdulillah udah kelar kerjaan aku di dapur ya teman-teman. Aku juga tadi cuma nyambal simple, terus juga udah beberes dapur dan juga udah nyapu-nyapu di dapur ya teman-teman. Pokoknya dapur sekarang udah rapi, udah bersih. Di sini aku tuh mau lanjut buat nyapu halaman. Ini tuh aktivitas aku di sore hari. Jadi hari ini tuh memang udah lumayan sore gitu ya teman-teman. Cuman masih bisa lah buat aku itu nyapu-nyapu dan juga beraktivitas yang lainnya. Halaman aku sudah bener-bener parah banget untuk kotornya ini, makanya aku tuh nggak sabar kalau harus nunggu besok lagi buat disapu. Jadi ya udah, mumpung anak-anak itu anteng, aku itu sempetin aja buat aku itu nyapu halaman supaya halaman aku itu bersih dan juga mood aku itu bakal kembali bagus. Oh ya teman-teman, maaf ya kalau misalnya di suara dubbing aku banyak kalian tuh kedengaran ayam, karena aku dubbingnya ini tuh pagi-pagi gitu ya, buru-buru dubbing pagi-pagi supaya bisa kejar tayang jam 9 atau jam 9 lewat gitulah, pokoknya seberapa bisa ke uploadnya aja. Karena ada satu dan lain hal yang tidak bisa membuat aku itu dubbing tadi malam ataupun kemarin siang gitu ya. Jadi aku sempetin dubbing untuk pagi ini. Makanya kalau misalnya kalian tuh dengar kayak suara ayam berkokok, jadi harap dimaklum saja ya teman-teman. Karena aku juga nggak bisa untuk membungkam itu si ayam. Kalau bisa aku itu pengen banget yang membungkam itu si ayam, aku suruhnya ayamnya itu berkokoknya nanti aja setelah aku kelar dubbing gitu ya. Tapi kan nggak mungkin ya kan. Jadi ya udahlah ya, harap dimaklumi saja. Nah, balik lagi ke video nih teman-teman. Di sini tuh aku mau nyapuin halaman aku yang udah bener-bener kotor. Mungkin kalian itu sering banget ya ngelihat halaman aku itu kenapa kok kotor banget. Harap dimaklumin aja ya teman-teman. Aku itu kan punya pohon rambutan di depan rumah. Jadi daun-daun keringnya itu tuh pasti banyak banget ya. Jadi selalu lah setiap hari harus disapu. Cuma terkadang juga aku tuh merasa capek kalau harus nyapu tiap hari. Makanya terkadang aku tuh nyapunya kayak sekali 2 hari gitu. Jadi halaman aku itu pas aku sapu bener-bener kotor dan sampahnya tuh banyak banget. Oh iya teman-teman, sambil kalian lagi ngikutin aku sapu menyapu, di sini aku itu mau sapa-sapa kalian dulu ya. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya kalian bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang merasa video aku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh untuk kalian share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Serta jika berkenan, boleh ya teman-teman untuk kalian tinggalkan komentar dan saran-saran positif kalian di kolom komentar aku ya, supaya channel aku ini jadi jauh lebih berkembang dan jauh lebih baik. Aku juga ucapkan terima kasih nih untuk kalian yang sudah selalu mampir, yang sudah selalu menonton video aku sampai akhir, dan yang sudah selalu setia untuk menantikan video-video terbaru dari aku. Semoga setiap kebaikan kalian dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin Allahumma amin.
Oh iya, ada nih teman-teman kemarin itu yang minta disapa gitu ya teman-teman. Sebenarnya aku udah pada tulisin di catatan handphone aku, jadi pengennya itu pas aku dubbing itu tuh aku baca gitu ya teman-teman, nama-namanya dan asal daerahnya. Tapi pas aku dubbing pagi ini tuh aku tuh nggak nemu catatannya, nggak tahu kemana, mungkin kehapus kali ya sama aku. Jadinya pagi ini tuh aku nggak mungkin kan harus cari-cari lagi di kolom komentar, sedangkan aku itu udah dipepet waktu banget buat dubbing karena harus ngejar tayang gitu. Maaf ya teman-teman, insya Allah di next aku bakal sapa-sapa ya teman-teman yang udah minta disapa di kolom komentar aku. Dan buat kalian yang pengen aku sapa, pokoknya kalian tulis ya nama kalian di kolom komentar. Untuk kali ini tuh aku benar-benar minta maaf karena nggak tahu kenapa ya catatannya itu bisa hilang. Aku tuh bingung gitu ya teman-teman. Terkadang juga aku itu kayak merasa bersemangat buat ngapus-ngapusin virus-virus, ngapus-ngapusin foto-foto nggak penting, ngapusin catatan-catatan nggak penting kayak gitu ya teman-teman. Mungkin catatan yang itu tuh ikut kehapus gitu. Jadi nggak apa-apa lah ya, namanya juga kan nggak sengaja gitu ya. Oke deh, dilanjut ya ke video aku lagi. Setelah tadi aku kelar ngurusin halaman, udah aku bakar juga untuk sampahnya. Lanjut aja, di sini tuh aku mau nyuciin piring mumpung hari itu masih lumayan terang gitu ya. Padahal sebenarnya ini tuh udah sekitar jam setengah 6-an gitu teman-teman. Jadi aku tuh rada buru-buru buat nyuci piringnya gitu. Karena kalau misalnya udah rada malam di sini tuh banyak banget nyamuk, dan juga di sini tuh kayak nggak ada lampunya kan, jadi susah banget teman-teman aku itu buat nyuci piring di malam hari. Ini aja pas aku lagi nyuci piring ini tuh aku tuh disuntik-suntik terus sama nyamuk ya. Karena di tempat aku itu kalau udah sore, udah sekitar jam 6 sampai habis maghrib itu tuh nyamuk bener-bener banyak banget dan besar-besar gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya udah habis maghrib, nyamuknya itu bahkan kayak nggak ada gitu. Jadi yang bikin aku itu kadang kesel, kenapa ya kok cuman di pas maghrib aja nyamuknya itu banyak. Mungkin nyamuknya itu lagi kelaparan gitu ya pas lagi maghrib, atau mungkin pulang sholat kali ya nyamuknya. Apaan sih yang nggak jelas banget. Cucian piring aku kali ini tidak terlalu banyak. Alhamdulillah, rasanya itu senang kalau ngeliat cucian piring itu nggak banyak. Menurut aku sih ini nggak banyak ya, tapi kalau menurut kalian mungkin ini tuh banyak. Ya seperti yang kalian tahu lah ya teman-teman, aku itu kan nyuci piring itu sekali dalam sehari gitu ya. Oh iya, ada yang bertanya sama aku, Bunda Twin udah berapa lama tidak pernah pulang kampung. Jadi aku itu tidak pernah pulang kampung semenjak aku nikah ya. Udah sekitar 3 tahun aku itu belum pernah untuk pulang kampung. Maksudnya ke kampung ayahku ya. Tapi kalau ke kampung mama aku itu udah pulang sih ya. Sebelum aku ada hamil si Twin, itu tuh aku udah pulang 2 kali dari semenjak aku nikah gitu. Tapi kalau ke kampung ayah aku tuh nggak pernah pulang ya teman-teman, karena memang belum sempat dan belum ada waktunya gitu. Kenapa bisa Kak aku bilang itu kampung ayah aku, kampung mama aku? Karena memang ayah aku dan mama aku itu kan sudah bercerai ketika aku masih masa sekolah ya teman-teman. Jadinya mereka itu di kampungnya masing-masing. Jadi kalau aku itu mau pulang ya harus ke kampung mereka juga gitu kan. Tapi aku itu lebih seringnya gitu kalau misalnya untuk sekarang itu tuh dikunjungin sama ayah. Kadang kalau misalnya ayah lagi ada rezeki, dia datang buat nengokin aku. Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti video aku sampai di detik ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.